biasa pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita tadi disebutkan juga di live Facebook, di rekod YouTube juga ya, dan juga di suara pendengar. Pagi hari ini karena kita bersama-sama dengan ahli ya, ahli mobil unit tanah ya dari Petrokimia, kita akan memperkenalkan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mobil Uji uji tanah ya? tanah itu. Iya, baik silahkan Bang Ijai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Kemudian saya akan jelaskan tentang mobil uji tanah. Jadi mobil uji tanah ini Bu adalah program dari kami PT Petrokimia Gresik untuk membantu para petani dalam hal edukasi penggunaan pupuk, kemudian penyetaraan dosis pupuk, juga kemudian kita juga bantu dalam hal untuk melakukan uji tanah, supaya kita bisa nanti mengetahui seperti apa sih tanah kita di Kalimantan, seperti itu. Apakah tanah kita di Kalimantan ini sudah cocok dengan dosis kita atau belum gitu. Jadi dalam uji tanah ini nanti ada edukasi juga untuk melakukan uji tanah. Itu targetnya langsung nanti ke para petani, melewati kalau biasanya sih kita melewati para BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan. Nah langsung kita minta arahkan ke para petani-petani di sekitar. Nah jadi melalui kelompok-kelompok tani iya ya? melalui kelompok tani biasanya. Jadi nanti supaya kelompok tani itu mungkin yang namanya pemupukan berimbang itu kan tidak bisa semerta-merta kita sembarang pakai. Betul atau sekali. dalam artian mungkin si petani mendengar dari tetangganya atau seperti apa nanti kata tetangganya oh seperti ini Pak pemupuknya. Nah itu tidak bisa karena yang namanya pemupukan itu ada aturan tersendiri atau ada yang namanya standarisasinya. Jadi misal standarnya itu yang namanya pemupukan dia tidak boleh untuk terlalu banyak, penggunaan pupuk itu tidak bagus untuk terlalu banyak, juga tidak bagus untuk terlalu sedikit. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena gini, apabila kita memupuk itu terlalu sedikit, nanti hal yang terjadi akan menjadi si pupuk tadi tidak akan mengena ke tanaman, atau dalam artian si pupuk tadi tidak bisa untuk menjangkau keperluan si tanaman tadi apabila terlalu sedikit. Tapi halnya lagi apabila dia terlalu banyak juga, juga akan mengakibatkan hal-hal yang aneh-aneh. Dalam artian yang terlalu itu pasti terlalu. Apa aja yang namanya overdosis itu nggak baik ya? Iya benar. Seperti kayak kita modelnya mobil uji tanah ini seperti kalau kita bilang itu sih kayak dokter itu. Jadi para petani itu kan bebas untuk minta bantu kita untuk melakukan uji tanah di lahannya. Jadi itu siapapun itu yang mau nanti silahkan nanti menghubungi saya atau ke nomor yang tertera nanti. Jadi itu bebas, layanan kita gratis, tidak ada pembiayaan atau apapun yang dari siapapun itu kita tidak pernah untuk meminta uang ataupun apapun. Pembayaran dalam bentuk apapun kita tidak ada. Jadi itu memang layanan gratis dari petani untuk petani seperti itu. Begitu. Berarti ini semacam laboratorium ya Pak? Iya, laboratorium berjalan. Iya, berjalan. Nah, untuk jumlah dari mobil uji tanah ini, ini bagaimana ininya? Apakah per provinsi, per kabupaten, per desa atau apa gitu? Jadi untuk mobil uji tanah ini disiapkan oleh PT Petrokimia Gresik ini ada banyak Bu. Jadi melingkupi untuk per satu provinsi satu biasanya. Nah jadi per satu provinsi kayak saya misal itu ada berada di Kalimantan Selatan. Kemudian dari Pupuk Indonesianya holding kita juga ada menyiapkan mobil uji tanah di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kemudian juga ada satu lagi di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Seperti itu. Nah, sehingga satu mobil ini mengcover dari 13 kabupaten kota ya. Iya, satu provinsi Kalimantan Selatan khususnya. Iya. Lalu prosedur nih Bang Ijai, prosedur para petani kita, kelompok-kelompok petani kita untuk mendapatkan layanan dari mobil uji tanah ini. Khususnya tanah laut ya. Jadi untuk para petani yang ingin nanti bisa langsung
pergi ke Balai Pertanian Oke. Penyuluhan, minta sama ini Balai Pertanian, nanti minta tolong, Pak, tolong dihubungi pasukan uji tanahnya gitu. Bisakah untuk berangkat ke tempat kita seperti itu? Tinggal bilang seperti itu, tidak ada tidak perlu menggunakan surat izin atau proposal seperti apa, itu tidak usah. Jadi kita siap untuk melayani para petani. Oke. Lalu sistem pengujiannya ini Bang Ijai, sistem pengujiannya ini apakah per bidang tanah atau mungkin satu wilayah begitu? Oke, siap. Jadi untuk sistem uji tanah, untuk pengambilan uji tanah dari kita itu melingkupi dari cakupannya 1 hektar Bu, untuk satu lahan hamparan. Jadi misal satu sampel untuk 1 hektar hamparan di daerahnya si petani tadi. Jadi misal petaninya nanti ingin 1 desa, boleh kita ujikan 1 desa full 1 hari, boleh. Untuk seperti itu. Jadi tidak ada batasan dari petani untuk minta uji tanah. Misal, aku mintanya 10 nanti lahanku diujikan, boleh. Tidak ada batasan, jadi boleh semua. Dan untuk waktu pengerjaan itu tidak lama, paling lama kita kerjakan biasanya 1 sampel uji tanah itu hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit paling lama. Kadang-kadang bahkan ada yang 15 menit sudah selesai. Jadi si petani tidak perlu menunggu untuk beberapa hari untuk hasilnya. Jadi langsung di hari itu kita datang, 15 menit kemudian 15 menit gitu sudah tahu. Oh, ini tanah kita seperti ini ternyata. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Ijai, secanggih apa sih mobil uji tanah itu Iya. sehingga begitu cepat begitu dia mendeteksi? Digital. Jadi kalau untuk alat kita tidak menggunakan digital, kita ada memiliki alat laboratorium namanya untuk jangkauan di tanah sawah. Kita memiliki perangkat uji tanah sawah dari Balai Benih Tanah Bogor. Nah, kita ada punya POTS. Kemudian untuk lahan keringnya kita punya POTK untuk lahan kering. Kemudian juga punya POTR untuk lahan rawa. Jadi semua lahan yang ada di sini bisa terlingkupi. Seperti itu. Oh, begitu, luar biasa. Iya. Iya, apakah mungkin uji tanah ini menandakan untuk kelayakan tanam mungkin apa produk-produk apa tertentu, jenis-jenis tanam tanaman. jenis tanaman Iya, tertentu. iya, Jadi yang ini nggak boleh, yang pasnya yang ini, gitu nggak? Atau kan penggunaan pupuk atau bagaimana? Oke, jadi biasanya untuk uji tanah ini supaya petani tadi mengetahui untuk penggunaan pupuk ini seperti apa, seperti kilo. Misal dosis pupuknya berapa kilo sih? Kemudian produk apa sih yang tepat di lahan ini. Begitu. Maksudnya dalam artian produk dalam bentuk zat apa? Ini perlu tambahan, misal tanah kita misal pH-nya rendah. Kita perlu apa sih di tanah yang pH rendah? Seperti itu. Jadi dalam mobil uji tanah ini kita akan ujikan biasanya ada 4 parameter. Jadi 4 parameternya yaitu pH tanah, kemudian nitrogen, kemudian ada fosfat, juga kalium di sini. Jadi memang unsur hara makro yang diperlukan banyak oleh tanaman tadi. Kita akan ujikan langsung. Oke, baik Bang Ijai, saya ingin mengetahui nih, sebagaimana kita ketahui ya para pendengar bahwa Petrokimia ini adalah sebuah perusahaan penghasil pupuk yang terkenal ya di Indonesia. Besar apa ya? Iya, perusahaan ya di mana pusat perusahaannya tadi ada di Gresik. Ya. Nah, 50 tahun ya dia sudah berproduksi begitu. Mendukung pertanian. Mendukung pertanian yang lebih baik. Boleh dijelaskan nih Bang Ijai, apa saja sih produk-produk dari Petrokimia itu? Oke. Iya. Siap. Jadi ada produk, kita punya produk unggulan nih dari Petrokimia Gresik. Untuk produk lama kita punya Ponska Plus. Kemudian kita juga untuk di tanaman karet kita punya SP36 dan SP26. Kemudian untuk menunjang bahan organik kita di lahan kita hortikultura, kita punya yang namanya Petroganik Premium yang baru, kemudian Petroganik yang lama biasanya. Seperti itu. Mungkin secara gamblangnya seperti itu. Merek-merek dagang milik kita. Mungkin petani sekalian sudah mengenal produk kita karena rata-rata produk kita sudah tersebar di daerah kita. Untuk Kalimantan Selatan itu
full kabupaten itu ada biasanya di kios-kios terdekat Tidak atau terkecuali ya di tidak pelosok-pelosok tanah terkecuali. laut begitu ya? Bahkan Iya. di pelosok tanah laut pun kita pernah menemui barang itu. Mm-mm. Tidak untuk kemungkinan tidak ada gitu. Oke. Lalu tadi dengan adanya produk-produk yang baru nih ya, yang baru nih, mungkin dapat dijelaskan juga nih Bang Ijai, apa sih kelebihannya gitu Oke, dari siap. produk-produk tersebut, khususnya produk yang baru. Oke, jadi produk kita keluarkan yang baru ini ada namanya Post Green gitu. Nah, jadi Post Green ini adalah pupuk organik yang pupuk yang mengandung organik juga bercampur dengan pupuk fosfat. Sama halnya seperti SP36 ada fosfatnya, juga dia membantu dalam hal penambahan bahan organik di tanah seperti petroorganik. Jadi kayak seperti penyatuan antara bahan organik dan fosfat di situ. Kemudian untuk ZA-nya, itu kan ada ZA yang baru tuh kita keluar namanya ZA Plus. Nah, ZA Plus ini berbeda dengan ZA sebelumnya. Untuk ZA sebelumnya mungkin kita punya di situ nitrogen bersama dengan sulfur. Sedangkan untuk ZA Plus kita karena ada plusnya tadi itu ada tambahan zinc 1000 ppm di situ. Pembedanya hanya itu. Iya. Zinc sendiri gunanya kalau kita tahu kan kalau zinc untuk orang gitu untuk tulang gitu, tapi untuk tanaman sendiri jadi apa nih? kalau untuk tanaman sendiri zinc ini memang sangat diperlukan karena zinc ini berguna untuk memperbesar hasil panen kita. Biasanya memperbesar hasil panen, kemudian membuat rasa lebih manis dari panen, hasil panen kita. Jadi zinc tadi adalah memang zat kimia, zat tambahan, memang ditambahkan ke dalam pupuk tadi untuk membantu produksi dari hasil tanaman kita. Berarti ZA Plus ini lebih diarahkan kepada mungkin tanaman-tanaman buah ya? Iya, tanaman buah bisa, tanaman hortikultura pun bisa, Bu. Nah, cuman penggunaannya dia hanya di lahan, kalau bisa untuk lahan yang kering. Kenapa kita bilang di lahan kering? Karena di situ ada terdapat sulfur. Karena gini, Bu, apabila tanah yang misal kita memiliki pH yang agak relatif rendah, itu mungkin kurang maksimal kita bisa pakai. Karena sulfur tadi dia nanti akan membuat si tanah tadi menjadi menurun pH-nya lagi. Tapi masih bisa dipakai untuk lahan yang hortikultura. Karena kan rata-rata lahan hortikultura itu lahannya biasanya lahan kering, tidak basah seperti lahan rawa. Seperti itu. Bang Ijai, Ya. Khusus untuk Kabupaten Tanah Laut ya, Kabupaten Tanah Laut ini memang lahan Kabupaten Tanah Laut ini kayaknya unik ya. Beragam, Bu ya? Iya, beragam. Namanya juga tanah dan laut gitu ya, dan gunung. Iya. Menurut evaluasi nih, kesimpulan dari mobil uji tanah, jenis tanah yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini yang lebih dominan di mana? Oke, untuk pertanian ya. Iya. Jadi kemarin kita untuk survei beberapa kali di sini, kemarin kita untuk dominan itu di daerah Kecamatan Pelehari. Kenapa bilang di daerah Pelehari? Karena di Kecamatan Pelehari tanahnya memang rata-rata sudah bagus, Bu, untuk kadar pH, kemudian juga kadar organiknya juga tinggi di situ. Kemudian juga untuk kadar bahkan untuk kadar kalium biasa yang di lahan-lahan yang lain tuh kadang-kadang agak rendah, di situ sudah lumayan bagus. Gitu. Artinya Jadi, kondisi lahan di Kecamatan Pelehari cukup memadai cukup ya memadai, untuk pertanian, sangat memadai ya. bahkan. Iya, karena biasanya kan kita ada seleweran pendapat gitu. Tanah kita kurang kapur, tanah kita apa gitu. Ada kayak di Jawa ya, Banjar sebagian. Benar. Untuk tanah kita memang saya bilang seperti apa ya? Kita memang agak berbeda lah ya tanah kita di sini. Karena perbedaannya ini cuman gini, tekstur tanah kita rata-rata kan diisi oleh rawa seperti itu. Kemudian kalau di daerah Jawa itu kan relatif lebih bagus karena memang tanahnya itu biasanya kena Gunung Merapi, kemudian selalu diperbaharui seperti itu. Betul. Kita ke suara pendengar dulu, Pak. Ada suara pendengar kita. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto, apa kabar, Pak?
Baik, pagi Mas Iwan. Siap, Sehat, siap, Mas. siap. Pagi Mas Bro yang dari Petrokimia nih. Iya, Hmm. Bang Ya. Ijay. Ya Bang Jay. Iya. Jadi itu Petrokimia ini selama ini apakah menyalurkan pupuk bersubsidi, Mas? Jadi mekanismenya gimana kalau yang menyalurkan? Nah, petani sendiri kan terkadang dia tidak tahu kandungannya kita dan lain-lain itu gitu. Yang penting dia pupuk aja. Nah, kalau misalnya mau berkonsultasi kemana itu? Kalau di wilayah tanah laut sama Konsultasi. siapa dan di mana itu? Kalaunya kita mau konsultasi masalah ini harusnya pakai jet A, ini kekurangan jet kapur, ini kekurangan jet ini kekurangan duit. Nah, itu mana kita Siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Baik, Di terima Batu Ampar. kasih Ini Batu Pak Ampar nih, Haryanto Pak, ya. dari Kecamatan Batu Ampar, Pak. Siap. Iya, dari Kecamatan Batu Ampar. Udah pernah ke Kecamatan Batu Ampar ya? Sampai Bu, kita Sampai, pernah alhamdulillah. sampai ke Malah sana. pertaniannya puncak di sana, Bu. Alhamdulillah. Iya Iya, benar, iya. untuk pertandingan lahan kering. Tapi kita berapa? tahan dulu Iya, mungkin. kita tahan dulu Langsung untuk- saja, iya, rampung langsung aja. Oke, dijawab dulu, untuk Pak. dijawab. Iya, untuk Pak Haryanto. Pertama untuk subsidi Masuk, kita juga menyediakan ada varian pupuk-pupuk subsidi. Jadi pupuk Oke. subsidi itu dari pupuk Indonesia. Mungkin kita tahan dulu sebentar, Kita Pak. dulu, Pak. Kita Iya, pertanyaannya kita iya, jadikan iya, satu aja, ada- Pak ada ya. yang sudah masuk. Silakan, Bu. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Arma. Oh di ya, Ambung. oke. Iya, Bu Arma di panggung. Oke. Ambungan, ya. Ambungan. Ambungan. Sehat ya Bu hari ini ya? Wah, lebih sehat lagi, apalagi dengarkan tuntung pandang nih. Mantap. Siap, mantap. Iya, Sama mantap. bapak yang ada di sana. Iya. Oke, mantap. Silakan Bu Arma. Silakan, Bu Arma. Ini loh Bunda, kita ini ada antukan sawah yang nggak bisa ditanam padi gitu kan. Nggak bisa katanya. Tanahnya itu kayak sepertinya campur pasir gitu loh. Pasir. Terus gimana itu caranya supaya bisa baik dan subur itu? Kalau ditanami padi itu nggak bagus Bunda, nah kayaknya kayak yang banyak tuh runtuh gitu loh. Oke. Nggak mau subur. Terus gimana caranya gitu, minta sama bapak, Oke. mumpung ada bapaknya Iya, tuh. solusinya ya. Yap. Jadi kita bisa dengarkan gimana usahanya supaya kami bisa membuat sawah di situ, nanami padinya itu. Oke. Cuma itu aja Bunda. Oke. Iwan sama Bapak Oke. Kakak semuanya ya. Iya, oke. Alhamdulillah. Terus semangatnya. Semangat. Semangat. Iya, Semangat. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah, ada bagian-bagian tertentu dari lahan di Kabupaten Tanah Laut khususnya Pak yang tidak bisa ditanami padi. Oke. Ya, tidak bisa ditanami padi. Nah, di sini peran dari mobil unit tanah, uji tanah, kemudian peran pupuk ini seperti apa nih Oke, Pak? siap. Oke. Jadi untuk misal lahan-lahan yang berkebutuhan berlebih atau kita bilang kebutuhan berlebih aja Iya. khusus. Mm-mm. Nah itu karena kita bisa tambahkan nanti penggunaan bahan organik. Jadi seperti kalau kita punya produk itu ada namanya petroganik dan petroganik premium. Nah bisa kita ditambahkan itu nanti kalau sebelum melakukan penanaman padi ditaburkan nanti sebelum ada tanaman sama sekali. Jadi pada saat pengolahan lahan Oke. ditaburkan saat pengolahan lahan. Dan itu kalau bisa didiamkan selama 2 minggu dulu supaya bahan organiknya bisa menyatu dulu. Kemudian apabila juga petroganik tadi itu juga berguna nanti di lahan yang seperti ada di pertanyaan tadi, ada lahan yang berpasir katanya. Iya, Nah, tanah jadi di bercampur lahan pasir. yang berpasir itu nanti dia berguna sebagai penahan bahan organik supaya bahan organik atau nutrisi yang sudah kita kasih tidak langsung hilang atau bisa kita ibaratkan sebagai piring makan dari si tanaman tadi. Iya. Oh, nah itu memang apa tadi bercampur pasir Iya. katanya yang
kalau bahasa Banjarnya tuh tanah tuh rahai. Rahai, Ya. bener Bu, Nah, rahai rahai kita katanya ini. ya. Nah, lalu tadi Pak satu lagi nih yang perlu disampaikan juga, mungkin di awal tadi sudah disampaikan. Ini kemana katanya kalau mau minta Konsul penjelasan ya. ini? Oke, Nah, untuk penjelasan bisa langsung ke kita ke mobil uji tanah, bisa Oke. kita sosialisasikan ke tempatnya bapaknya, berangkat ke sana boleh. Oke. Nah, seperti itu boleh, atau boleh tanya-tanya ke tim kita, tim penjualan kita. Itu bisa karena tim penjualan kita ada di daerah-daerah kabupaten ini gitu. Selain daripada tadi menghubungi ke Balai Pertanian, Balai begitu. Pertanian Kalau nanti bisa, secara nggih. langsung petani kita ini kemana nih Pak? Oh, kalau secara langsung mungkin bisa langsung ke tim mobil uji tanahnya. Oke, tim mobil uji tanah, alamatnya di mana Pak? Kalau untuk kita sih fleksibel bukan untuk alamat. Oke, lalu Iya. kontak atau apa Oh, yang bisa kontak boleh dihubungi ke begitu? kontak person kita sendiri, ke saya atau ke teman saya boleh. Jadi untuk kontak Oke. personnya boleh ke saya 0813 6987 0212 6987 0212. 0212. Oke. Iya, Iya. boleh. Itu misal pertanyaan tentang produk atau kemudian tentang tanah atau kemudian tentang pupuk bisa langsung ke kita. Oke, Nah, untuk jadi, permintaan iya. uji tanah juga ya Pak ya? Permintaan uji tanah pun boleh kita layani. Oke. Jadi bebas. Oke, Memang. baik. Ini untuk pertanyaan dari Bu Armah sudah terjawab ya, Bu Armah sudah jelas ya. Bisa Oke. kontak nanti ya. Iya. Siap. Ke pertanyaan dari Pak Haryanto tadi yang belum tuntas Pak, silakan. Ya, jadi pertanyaan tadi maaf. Tentang penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian bagaimana untuk mendapatkan konsultasi. Oke. Jadi untuk penyaluran pupuk subsidi, mohon maaf sebelumnya itu ada masing-masing yang memegang kendali tentang pupuk. Jadi untuk saya hanya tim untuk melakukan uji tanah di lahan para petani seperti itu. Oke. Iya. Oke, karena penyaluran pupuk bersubsidi sudah ada bagiannya sendiri. Jadi Iya, bisa iya. memaparkan. Iya, Iya, jadi ya. saya tidak Oke. berani untuk memaparkan atau tidak ada kepentingan di situ, tidak berani Iya, seperti iya. itu. Tapi mungkin secara ini agar masyarakat tahu begitu ya Bang Ijay, bahwa pupuk bersubsidi itu ada toknya ya, bersubsidi begitu ya, ada. Iya, biasanya Nah. untuk pembeda pupuk subsidi Iya. dengan non subsidi Kayak generik biasanya. ya. Iya. Kalau untuk di karung dia untuk di karungannya dia pasti ada tercantum pupuk dalam pengawasan pemerintah. Oke, Kemudian iya. untuk dari bentuknya kita mungkin pasti sudah hafal sendiri seperti apa, dan karungannya itu berbeda ya, dengan hati-hati untuk pembelian karung. Jadi dilihat dari karung dia ada SNI-nya, kemudian untuk dari distribusinya untuk pembuatnya oleh PT Pupuk Indonesia seperti itu. Nah, itu Jangan hati-hati, jangan sampai nanti ada yang nawar-nawarin atau dengan harga yang mungkin lebih gimana gitu, atau dengan yang gambar yang bla bla bla. Hati-hati ya, karena tidak ada gambar bla 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 blanya. Oke, ya begitu ya Pak Haryanto. Jadi kami garis bawahi kembali untuk penyaluran pupuk bersubsidi sudah ada kewenangan ya dari Tim yang ditunjuk begitu yang sudah. Nah, kemudian untuk mengenali begitu ya, tentu saja sudah ada label ya, sudah ada label ya bersubsidi gitu ya. Oke, baik, kita langsung lagi ke suara pendengar ya, suara pendengar kita nih, mereka yang live streaming Pak. Siap. Jadi di seluruh Indonesia bisa. Iya. Siap. Indonesia. Oke. Selamat pagi katanya Pak Dirgahayu PT Petrokimia ke-50. Semoga makin jaya, amin. Dari rekan Yusril Rohman di Jawa Timur Pak. Iya, karena kita live streaming jadi jauh lah. Mohon pencerahannya nih terkait pertanian. Zaman sekarang kan hasil produksi pertanian semakin menurun. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Apakah hanya cukup menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik? Terima kasih. Oke. Jadi untuk berkelanjutan dari pertanian itu
bisa kita menggunakan pupuk ya, bisa menggunakan pupuk yang seperti yang tadi, organik maupun anorganik itu bisa. Oke. Nah, kemudian juga bisa juga untuk membuat pupuk komposnya Mm-mm. dari bahan-bahan serasah, semisal itu Hmm. bisa juga seperti itu. Mm-mm. Kemudian juga langsung di lab tanahnya juga bisa. Nanti langsung ke tim yang di daerah Jawa Timur saja. Oke, Karena di oke. Jawa Timur kita juga punya tim, Punya jadi tim, iya, iya. bebas. Bisa Jadi konsultasi bisa ke sana, konsultasi gitu. Nah, langsung ke itu ya sana. rekan Yusril ya, pentingnya ada mobil uji Uji tanah. tanah. Iya. Mobile Jadi ya. terlebih dahulu diuji dulu tanahnya. Iya. Ini yang baiknya nih apa di sini Apa sini? begitu. Iya, Karena iya, kita iya. tidak berani Bu untuk bilang bahwa oh tanah ini harus seperti ini, iya. seperti itu. Oke, Kita betul tidak sekali. berani karena dia kan setiap tanah itu memiliki perbedaan masing-masing untuk Iya. dari jenis, bentuk dan lain-lain seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi memang benar-benar diperlukan ada Diperlukan uji ada ya. uji. Ada uji tanah sehingga kita bisa menentukan ya jenis pupuk apa nih yang Iya, lebih baik di yang sini. lebih Iya, baik. kelayakan tanahnya Iya, ya. tanah yang apakah tadi seperti pupuk apa. kimia atau pupuk Iya. organik Pupuk atau pupuk organik, kompos begitu ya. pupuk kompos. Iya, nah seperti itu. Oke, baik, jelas ya rekan Yusril di Jember. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian kita ke suara pendengar yang berikutnya. Oke, masih ya masih rekan Yusril, masih ada di lainnya. Iya. Iya itu. Iya ini. Oke, iya. Rekan Agus, Pak. Iya, rekan Agus. Bagaimana cara membedakan produk asli petrokimia Gresik di pasaran? Oke. Dengan pupuk yang Iya. lain ya. Oke, dengan produk yang lain nih. Ya. Siap. Oke, silahkan. Oke, jadi untuk pembeda kita dari segi apanya dulu ini? Mungkin kalau untuk dari kita nanti kita lihat dari karungnya ya. Oke, pertama dari karung dari ya. karung. Kalau untuk kemasan dia pasti beda dengan yang lain. Jadi dari jenis isi di dalam karung juga untuk zatnya. Yang paling banyak biasanya yang di KW-in itu modelnya seperti yang subsidi. Nah, kita ini kan ya untuk pembedanya. Oke. Kalau yang asli dia di situ tertera kandungannya real NPK. Nah, kemudian di situ juga kalau yang asli juga tertera diproduksi oleh siapa seperti itu. Oke. Dari jenis. Kemudian dari bentukannya pun juga memang ada masing-masing seperti itu. Jadi masing-masingnya misal bentukannya oh ini modelnya granul misal, ini modelnya pril misal bentuknya seperti itu. Hanya dilihat dari karungnya saja. Juga untuk keaslian produk itu usahakan untuk membeli tidak di sembarang kios. Memang kalau bisa di kios yang sudah terdapat agen resmi kita. Jadi tidak ada yang namanya nanti beli oh ini bla 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 katanya seperti itu. Jadi pasti asli. Kalau di tanah laut sendiri Pak, agen resminya di mana-mana berada? Kalau untuk tanah laut kita banyak Pak untuk tanah laut ini termasuk banyak. Kayak misal kita di Kabupaten Pelahari ini ada di kios Trubus. Nah, satu. Kemudian kita ada di kios Sumber Murnia. Kios Agrotani tunggu. Saya lupa namanya. Kok agro-agroan lah Bu ya. Iya. Itu kita untuk yang pasti tersebar banyak ya di Kabupaten Tanah Laut. Artinya untuk menghindari ya mendapatkan pupuk yang tadi KW-KW KW-KW-an ya agar para petani begitu membeli langsung pada toko-toko resmi ya. Toko-toko yang resmi, toko-toko kita melihat kan ya toko-toko yang paten gitu. Yang memang sudah ditunjuk nah, PT misal Petrokimia kayak yang di Sumber Mulia tadi di Agro Barokah Jaya. Di pinggir jalan saja. Jadi enak saja untuk belanjanya nanti.
sekali. Iya. Lagi Jadi pula juga penjualnya juga ramah di situ. Mhm, Jadi iya, iya. insya Allah pasti nyaman Iya, iya. belanjanya. Artinya intinya ya Bang Heeh, Bang Ijai, artinya intinya membelilah pada toko-toko heeh. atau agen-agen yang Men paten gitu ya. Paten, Iya. iya. yang Biar sudah dia tuh ditunjuk bukan mungkin lapak-lapak yang toko-tokonya ya. berhamparan di pinggir Iya, jalan. jangan jangan tahu-tahu ada datang sendiri Iya, seperti itu. iya, Heeh. menawarkan gitu ya. Kecuali yang datang memang petugas dari kami langsung Iya, iya, seperti iya, iya. itu. Oke. Hati-hati juga dengan Heeh. harga yang lebih murah. Harga Ya. yang lebih Harga yang murah. lebih murah yang ditawarkan. Iya. Ya, ini akan mempengaruhi Iya, juga. Iya, seragam juga benar. bisa disablon, Pak. Iya, seragam bahkan pernah disablon seragam kita. Benar-benar seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya rekan Agus ya. Jadi Siap. membelilah untuk menghindari yang tidak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ijai tadi ya, sudah ciri-cirinya yang asli ya. Kemudian untuk menghindari juga kita mendapatkan produk yang KW-KW gitu ya. Kita harus membelinya pada toko-toko yang sudah resmi ya, yang bonafit begitu ya. Bonafit. Iya. Oke. Nah, kemudian masih di suara pendengar, Pak, ada rekan Indah ya. Rekan Indah, bagaimana caranya supaya anak milenial sekarang ini ya terjun dan tertarik menjadi seorang petani ya, untuk dapat mempertahankan pangan Indonesia dan tetap mempertahankan negara kita menjadi negara agraria. Oke. Mr. Horbun nih ya. Iya. Yang kedua, apakah ada Dijawab. daerah percontohan di Indonesia yang disuplai langsung dan disupport langsung oleh Petrokimia Gresik? Oke, ada 2 pertanyaan Pak, Oke, silakan siap. langsung Jadi dijawab, Pak kalau Ijai. yang jawab yang kedua dulu ya. Jadi untuk support dari Petrokimia Gresik ini untuk ke seluruh negeri, Pak ya. Oke. Jadi ke seluruh negeri, kecamatan, kabupaten, provinsi itu disupport oleh kita. Jadi tanpa ada terkecuali untuk support. Itu jadi cara kita mensupport para petani itu dengan cara ya tadi datang ke para petaninya langsung dengan tim uji tanah tadi. Seperti itu. Oke, maksudnya adakah daerah percontohan, mungkin misalnya alokasi daerah percontohan nih, daerah di sini yang sudah kita uji secara keseluruhan gitu tanahnya begitu, kemudian kita bimbing pengaplikasian pemilihan pupuk dan pengaplikasiannya Jadi gitu. Ya. untuk itu biasanya kita ada juga program Demplot Iya, di iya. situ. Jadi Demplot, program betul. Demplot itu kita bantu untuk penggunaan pupuk dan dosisnya dengan melalui hasil uji tanahnya juga nanti. Oke, kalau di biasanya. Kabupaten Tanah Laut sendiri alokasinya tadi di mana Pak? Kemarin ada di Kecamatan Plehari. Kecamatan Pehari. Oke. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah kayaknya sudah panen si petaninya. Alhamdulillah kayaknya kayak mendadak. Hahaha. Maaf ya kita bercanda sedikit ya. Iya, betul. Oke. Kayaknya mendadak sudah. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak, bagaimana supaya anak-anak milenial, sebenarnya ada sih program petani milenial ya dari Kementerian Pertanian. Nah, mungkin dari produsen pupuk sendiri begitu, bagaimana supportnya agar program petani milenial ini, anak-anak milenial ini lebih gencar dan lebih tertarik gitu kepada dunia pertanian. Oke, biasanya diadakan itu kalau untuk kita ya mungkin kita bantu dengan cara edukasi tadi, kita bantu oh seperti ini loh menariknya pertanian loh. Yap. Oh seperti ini loh. Jangan bilang bahwa petani ini tidak makmur karena yang namanya petani ini bahkan lebih makmur dari yang namanya orang-orang kantoran seperti itu. Hasilnya, oh kalian lihat dulu hasilnya. Oh seperti ini loh hasilnya pertanian loh. Ini loh banyak hasilnya loh. Iya, Seperti oke betul. dari Dan itu. juga kalau untuk milenial selain daripada mungkin terjun langsung sebagai petani, ada bidang-bidang lain begitu ya yang bisa diikuti kayak misalnya usaha pertanian lainnya Jadi gitu dari ya. agroindustrinya biasanya betul, bisa seperti seperti itu. Oke. itu. Jadi upaya dari Petrokimia sendiri memberikan edukasi ya, Bang Ijai. Oke, memberikan edukasi. Baik, yang berikutnya kita masih di suara pendengar. Siapa? Yang mana yang belum? Sudah ya. Oke. Oke. Ya, baik, sepertinya untuk suara pendengar yang sudah masuk
udah ya, kita sudah jawab semua. Baik, kita kembali ke mobil unit ya, mobil uji tanah tadi ya. Secara garis besar tadi untuk untuk perbedaan atau kelebihan-kelebihan dari produk-produk yang sudah dihasilkan oleh petrokimia tadi sudah dijelaskan ya. Tapi saja untuk mengaplikasikannya ya diperlukan adanya uji tanah ya. Nah, saya ingin mengulangi lagi nih ya, karena uji tanah ini adalah kayaknya pekerjaan permulaan ya Bang Ijai ya. Nah, untuk kita menentukan tanaman apa yang bisa ditanam di sana ya, kemudian dosis dari pupuk ya, kemudian jenis pupuk yang harus digunakan ya untuk tanaman itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting sekali ya para pendengar setia, khususnya para petani kita ya di Kabupaten Tanah Laut, dimanapun suara dan siaran kami di pagi hari ini bisa dinikmati ya. Yang mungkin kita perlu mengekspos ya lebih jauh tentang mobil unit tanah ini, karena ini masih belum begitu dikenal. Belum familiar gitu ya. Iya. Sejak kapan nih Bang Ijai adanya mobil unit tanah ini dari petrokimia sendiri? Jadi untuk mobil uji tanah ini sudah ada sebenarnya dari mulai tahun 2015 itu sudah. 2015. Oke. Banyak yang masih belum yang ngeh ya sebenarnya. Belum Iya. Dari tahun 2015. Kemudian ada khusus di kita di Kalimantan Selatan dari mulai tahun 2020. 2020. Oke. Sudah Selama ada. Oh iya, selama kurun waktu 2 tahun 2 ya. tahun Oke, sekitar. jadi sudah melanglang buana. Ini bersiap-siap nih Bang Ijai. Nanti setelah ini mungkin lebih banyak ya masyarakat kita yang tahu. Ini nanti para tim mobil uji tanah ini akan tidak ada diamnya. Oh iya, siap Ibu. Iya. Boleh. Iya. Apalagi Siap. mobil tanah laut kan lebih dari 30% ya para petani ya. Bagaimana terkait antriannya, Pak? Karena Iya. kan covernya ini Kalimantan Selatan cover. Biasanya kalau untuk antrian itu kita ini kan sesuai jadwalnya. Jadi misal siapa yang duluan jadwal itu yang kita yang jalankan. Seperti itu. Misal diatur duluan, misal 2 hari sebelumnya dia sudah hubungin, oh ini kita di sini. Jadi kita bisa ngatur jadwal kita. Dan bahkan apabila memang kita memang ada double jadwal, jadi kita bisa bagi tim biasanya. SDM-nya banyak juga, Bu ya? Iya, untuk SDM-nya untuk uji tanah memang untuk Kalsel itu memang hanya 2, jadi mungkin kita bagi badan saja, bagi tim seperti itu. Sebisa mungkin untuk membantu edukasi ke petani tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi para pendengar perlu diketahui juga bahwa sebenarnya petugasnya cukup terbatas ya. Cukup terbatas. Mau nerima lagi nggak nih petugasnya? Silahkan tanyakan di pusatnya saja ya, kita tidak berani. Oke, jadi Bercanda, karena timnya bercanda, sangat Pak. terbatas Siap. begitu ya. Jadi sehingga harap maklum ya Bang Siap. Ijai ya. Kalau nanti ada Maklum. antriannya mungkin cukup panjang. Iya. Baik, kita ke suara pendengar di berikutnya ada rekan Rita ya, rekan Rita. Apakah selama ini ada pupuk yang dikeluarkan Petrokimia Gresik ya? Gresik yang aman bagi lingkungan, air dan juga lingkungan sekitar. Oke, Iya. siap. Keamanan nih, tentang keamanannya nih Bang Ijai. Langsung jawab Bang. Ada yang bentuk aman itu kayak misal punya kita ada namanya petroganik. Nah, itu aman dan aman bahkan tidak ada akan mengganggu ke tanamannya seperti itu. Karena dia dari bahannya sendiri dia dari serat tebu. Jadi aman tanpa ada penggunaan zat anorganik di situ. Oke. Itu. Iya. Oh, Nah, iya. iya, jadi itu ya ada pupuk yang memang aman untuk lingkungan, untuk air ya, karena Sebenarnya semua juga sebenarnya semuanya aman ya. asal penggunaannya Iya, terkontrol sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Iya. Jangan dicampur ini itu ya. Iya. Aman ini maksud aman lingkungan di sini bagaimana dengan binatang, Pak? Biasanya kan ada pengembalaan iya. di lahan-lahan Aman pertanian. untuk binatang pun aman, jadi tidak akan mengganggu kalau untuk produk yang asli. Tidak akan ada gangguan gejala-gejala apa-apa. Seluruhnya ya Pak ya. Jadi Iya. Bang Ijai seluruh dari produk petrokimia ini ya dijamin aman gitu ya, asal Aman, penggunaannya iya. sesuai dengan petunjuk. Dan Asal beli yang penggunaannya original sesuai. ya, Pak ya. Iya. Iya, asal yang dibeli yang original. Iya, dan penggunaan penggunaannya sesuai juga dengan petunjuk. petunjuk Iya. memang Iya.
insya Allah aman kalau pas ini. Iya. Petunjuknya pas. Oke, Jangan meskipun dicampur-campur. aman ya, tapi Mm-mm. diharapkan jangan nyoba-nyoba gitu Jangan ya. nyoba kalau memang belum bisa. Iya, jangan Abang nyoba-nyoba nih, coba Bang buat dalam pakai. Jangan dicoba dimakan ya. Iya. Kurang gimana ya kalau buat dimakan. Kurang makanan apa ya? Iya. Bukan. Memang Supaya kekurangan tambah makanan gemuk. apa ya? Iya, tambah gemuk gitu kayak Bang Biar Iya. Jai. subur ya. Takutnya tambah gemuk kayak saya nanti. Iya, makanya itu. Nih Iya. bagi yang kurus-kurus mungkin coba Ini enggak konsumsi pupuk tapi radiasi pupuk. Iya, Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Bercanda Pak ya. Iya sih ya. Oke, jadi seperti itu ya rekan Rita ya. Jadi semua pupuk sebenarnya yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik ya dijamin aman asalkan asli dan penggunaannya sesuai dengan petunjuk. Betul sekali. Oke, baik kita ke apa? Ke kelebihan. Nah, ini tadi ada yang mempertanyakan nih ya tentang pupuk organik dan kemudian pupuk kimia. Nah, ini apa kelebihan dari pupuk Petroganik Premium dibanding dengan pupuk organik yang ada di pasaran atau pupuk organik lainnya seperti misalnya kompos. Oke. Iya, kan banyak juga nih Bang Jai petani kita siap. nih yang bikin sendiri kompos. Bikin gitu. sendiri. Oke, siap. Jadi kelebihannya untuk Petroganik Premium sendiri atau Petroganik, nah daripada yang pupuk-pupuk yang lain, kelebihannya dia dibikin steril tanpa jadi dibikin steril, Oke. steril bahan organik tanpa ada sedikit pun campuran apapun di sana. Dan bahkan bahannya pun dari seperti saya bilang tadi dari serat tebu. Jadi akan aman terhadap lahan-lahan yang memang membutuhi kebutuhan khusus seperti itu. Nah, itu Oke, kalau juga. misalnya kompos yang dibuat sendiri Ha-ha. ya mungkin fermentasinya yang agak kurang atau Iya, gimana iya. seperti itu. mungkin masih ada apa ada yang tertinggal Iya, atau apa ada yang seperti ikut itu. di sana Ada yang gitu ikut ya. di sana. Kayak Jadi kayak kalau- ada apa binatang-binatang yang binatang bisa merusak gitu merusak, kayak cacing dan lain sebagainya. Apa kata orang Banjar tuh halim batar. halim batar. Iya. Bener, Bu. Iya, Siap. halim batar dan lain sebagainya begitu ya. Jadi meskipun kompos bisa dibuat sendiri mungkin Oke. secara murah mungkin Murah, ya. Iya, tapi pupuk Petroganik Premium yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik itu juga juga ada tambahan kalau untuk yang Petroganik Premium dia berbeda dengan Petroganik sebelumnya. Ada tambahan di situ bisa tambahan fosfat di situ tambahannya. apa tuh gunanya? Nah, jadi gunanya fosfat dia bisa untuk pembuatan batang, kemudian juga untuk pembuatan akar supaya akar menjadi lebih besar, supaya bisa menembus tanah lebih cepat Iya, untuk iya, makan biasanya tanamannya. Betul, iya Seperti iya. itu. Jadi ini dua hal nih yang penting nih ya. Batang kuat, akar kuat Akar begitu ya. kuat. Iya. Ini batang untuk penyangga ya. untuk Siapa tahu nanti penyangga. buahnya lebih banyak begitu ya. Iya. Jadi batang akan lebih bisa menyangga dan akar akan lebih kuat dapat mencari makan kemana-mana. Dapat mencari gitu. makan Iya. kemana-mana. Itu ya Kuat. fosfat. Iya. Itu kegunaannya ya para pendengar ya. Jadi perlu kita ketahui ini ya. Banyak sekali hal-hal yang mendukung dan memberikan kemudahan ya bagi para petani ya, keuntungan-keuntungan yang didapat dengan menggunakan pupuk Petroganik Premium ini. Oke, masih di suara pendengar yang rekan Agus tadi ada tambahannya ya. Oke, ada tambahannya. Nah, tadi disampaikan Bang Jai bahwa SDM dari mobil uji tanah sangat terbatas ya. Iya. Oke. Nah, lalu dipertanyakan nih, apakah para petugas ya SDM dari Petrokimia yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan mungkin atau di provinsi-provinsi lainnya ya asli putra bangsa dalam memajukan bangsa dan negara? Seperti apa nih jawabannya? Memajukan dalam hal seperti Iya, nggak paham maksudnya saya. orang-orang yang direkrut di sana begitu, apakah memang asli dari? Bukan orang asing lah. Oh iya benar. Iya memang. Sekarang kan banyak yang dari mungkin dari Iya. pertambangan dan segala Siap. macam. Jadi memang untuk SDM-nya sendiri itu direkrut memang rata-rata memang
dari lulusan pertanian Mm-mm. biasanya. Oke, iya. Tidak untuk ambil dari apa-apa Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Oke. Lalu dari mobil uji tanah sendiri yang di Kalimantan Selatan, Mas Ijainya asli Aslinya mana nih? oke siap. Jadi untuk aslinya saya asli di Kalimantan Selatan, Bu. Jadi Nah, domisili itu saya dia ya. Kalimantan Selatan di Martapura Nah, itu dia tepatnya. nih perlu penjelasan. Iya. gitu kan Jadi pertanyaannya. saya asli orang Iya. Banjar Oke, tanpa rekan ada Agus ya. Jadi ya. jelas gitu. Oke, Heeh. DM-nya. Jadi untuk contoh aja nih. Iya. Tadi. Namanya juga Bang Jai ya. Iya, Bang dari Jai nama itu aja kan ini kelihatan. identik sekali Kalimantan Selatan ya. Iya, Ijai. Si Ijai. Jai. Bener. Oke. Tuan Guru. Ya Allah. Oke, baik, kita masih di suara pendengar Pak. Bang Ijai, pemerintah menekankan pupuk organik membuat sendiri agar tidak banyak keluar biaya ya. Nah, kalau pupuk dari PT Sampean, apakah rate harganya terjangkau dan mendukung petani? Nah, Oke. itu. Kalau untuk Pertimbangan harga nih. Iya, biasanya iya, iya. untuk yang organik itu Dan terjangkau. mendukung kok. pertanian nih. Iya, harganya insya Allah terjangkau. Oke. Jadi harganya kira-kira nyaman aja ditebus, Iya, iya, iya. mudah ditebus, juga tidak akan menyulitkan si petani. Ih, harga Oke. jemaah-jemaahnya ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Jadi tentu ya Petrokimia sendiri melakukan survei ya Bang Iya. Ijai. Iya. Melakukan survei begitu ya tingkat kemampuan Kemampuan. petani untuk membeli begitu Iya, ya. Amin. Iya. Memang kita ada produk-produk yang memang di skala yang agak dibikin lebih murah, tapi bahan tetap sama. Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Oke, seperti itu ya rekan Junai di live streaming Pak. Jadi Bang Ijai dia live streaming ya, rekan Junai di Tampang. Tampang ini Tampang. iya. Lehari. Lehari. enggak. Nah, apa? Seranghalang. Iya, iya. Seranghalang sana. Seranghalang. Iya, ya. iya. Iya. Hafal ternyata. Oke. Keliling Bu kita. Iya, iya. Iya, ya. Uji terus Uji ya. terus. Ini membuktikan bahwa Bang Ijai ini memang beredar. Keliling Bu. Benar-benar beredar, iya. Bahkan kita Tapi sampai. satu pertanyaannya nih Bang Ijai. Iya. Sebenarnya sering beredar kan capek nih, ya. Tapi tetap subur gitu Iya. ya. Radiasi pupuk tadi, Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah tetap subur, tetap besar. Iya, 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 Oke. iya. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan senang hati atau betul kan sekali. dengan hati yang senang, itu pasti akan menimbulkan badan yang besar. Iya, iya. Hobi memang petani juga, Pak? Kalau hobi saya memancing, Oh iya. Wah, jauh sekali, Pak. mancing. Jadi kadang-kadang setiap kegiatan, pulang-pulang kegiatan kalau pas nggak ada kegiatan ya udah bawa pancingan, mancing dulu bentar. Oke, ya, ya. Sesuatu yang kita kerjakan dengan senang hati begitu ya. Tentu akan membuat kita juga mengerjakannya menjadi enjoy. Tidak menjadi sebuah tekanan, tidak menjadi sebuah problem begitu ya. Oke, sehingga kita mudah untuk melakukan pekerjaan kita ya dengan maksimal. Baik, kalau ngomong-ngomong soal pupuk, soal petani gitu ya. Kayaknya nih banyak sekali apalagi uji tanah tadi yang notabene kayaknya baru kita kenal ya. Betul. Baru kita kenal. Kita perlu sekali mengekspos-nya kepada masyarakat ya, agar diketahui ya, dan masyarakat dapat mempergunakan ya dengan sebaik-baiknya mobil uji tanah ini ya. Dan juga free ya. Free, Ya, gratis. itu dia, free ya. Cuman tadi catatannya tadi harus bersabar. Harus ya. bersabar. Antriannya ya. Ya, karena tenaganya cukup terbatas ya. Skopnya juga skalsel ya. Skopnya juga skalsel, tapi tetap diharapkan pekerjaan awal dari pertanian itu adalah uji tanah. Ya, sehingga kita dapat menentukan ya jenis tanaman yang akan kita tanam, kemudian jenis pupuk, kemudian aplikasinya bagaimana, dosisnya bagaimana dan lain-lain. Iya, benar. Oke, selain daripada ini tambahan nih Bang Ijai, selain daripada menguji tanah, dari mobil uji tanah ini ada layanan lain nggak? Untuk layanan kita ya mungkin edukasi ke petani, sosialisasi Iya, tentang iya. produk seperti itu. Wawasan juga. ya. Jadi biasanya kita sosialisasikan tentang wawasan-wawasan, oh ini nah tanah ini seperti apa, seperti itu. Mungkin wawasan-wawasan sedikit, info-info tentang Iya. pupuk yang beredar, kemudian juga biasanya info-info tentang kebiasaan para petani seperti itu. Iya. Nah, seperti Iya.
yang biasanya para petani artinya kan bikin sendiri, Bikin tadi sendiri, seperti yang disampaikan rekan Junai iya. tadi. Nah, bikin sendiri bagaimana dengan perbedaannya dengan yang pupuk pabrikan. Iya. Iya, seperti itu. Iya, memang bikin sendiri sebenarnya lebih bagus juga ya, mudah, murah gitu ya. Murah ini. Nah, tapi tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bang Diperhatikan. Ijai. Ukuran komposisi ini. Ukuran Iya, komposisinya. komposisi. Kemudian tadi ada hal-hal dari pupuk yang kita bikin sendiri itu yang mungkin bisa mengganggu kepada Iya, tanaman. hati-hati. Misalnya kayak tadi, kita pengalaman juga nih karena beli tanah kompos gitu, ternyata masih banyak cacingnya, kita ngeri ya. Nah, itu juga hal-hal mungkin yang Itu bisa fobia cacing namanya. Iya. yang bisa merugikan ya kepada tanaman kita. Iya, oke. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Bang Ijai, kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun saya ingin menyampaikan ini ada ada semacam karena ulang tahun ya. Nah, ulang tahun itu biasanya identik dengan hadiah begitu ya. Iya, siap. Iya. Bagi para penelpon, kemudian bagi para pendengar kita ya, ada sedikit reward dari Petrokimia, yaitu berupa pulsa ya, iya, berupa pulsa. Dan menginap di 2 malam ya. Enggak ya. Di base campnya mobil. Boleh jalan-jalan aja ke Martapura, nanti mampir ke rumah saya, gratis di rumah saya. Siap. Jadi base campnya, iya. Dan nanti untuk penentuan dari para pendengar atau para penelpon nanti setelah ini ya, atau langsung kita umumkan sekarang atau bagaimana? Ya. Setelah ini saja. Setelah ini nanti ya, setelah ini akan kita sampaikan gitu kan? Ini aja mungkin kita setting sendiri. Oke. Iya. Oke. Nanti kita akan seleksi dulu ya, Iya. dari sekian Dari banyak penanya, penelpon begitu. Nanti akan kita hubungi Nanti ya, kita akan hubungi. seperti Oke. itu. Karena reward yang diberikan terbatas sehingga tetapi penelpon dan pendengar kita yang masuk cukup banyak. Cukup banyak. Oke. Baik, kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini Bang Ijai dengan tema 50 tahun mendukung pertanian yang lebih baik. Tapi untuk di akhir ya, langsung sebagai closing juga nih Bang Ijai, apa nih yang harus digarisbawahi untuk para pendengar kita, khususnya para petani ya, pengguna pupuk petrokimia. Oke, silakan. Siap. Untuk para pengguna pupuk, tolong ya hati-hati dalam pembelian. Usahakan kalau untuk pembelian di kios resmi milik kita, jangan jangan terpaut dengan harga yang murah ya, karena harga murah belum menentukan, belum pasti yang kualitasnya, seperti itu. Jadi lebih teliti dalam pembelian, nanti dilihat lagi dari bla 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 dan lain-lainnya ya, supaya lebih intinya untuk memakmurkan diri sendiri juga nanti. Seperti itu. Oke, lalu terkait dengan mobil uji tanah? Ya, kita siap untuk datang ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan, tidak terkecuali. Iya, ya. Bebas. Seperti disampaikan tadi oleh Bang Ijai bahwa uji tanah itu sangat penting ya, sangat penting untuk menentukan tanaman dan pupuk serta hal-hal yang lainnya yang mendukung pertanian. Baik para pendengar Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, Bang Ijai, kami terima kasih atas kebersamaannya di Inspirasi Pagi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita, khususnya para petani ya, di Kabupaten Tanah Laut khususnya, dan di Kalimantan Selatan pada umumnya, serta di Indonesia juga yang lebih umum ya.
Mohon maaf untuk sesuatu yang kurang berkenan di hati. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 MHz. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali Bang Ijai di lain waktu dan kesempatan. Ya, akhirnya saya Nelly Aryani dan saya Iwan Ferry. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Radio Teman FM 102,3 MHz. Pendengar tetap bersama kami dan menyimak program-program acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.